Raya. Udah langsung tidur itu tidur. Capek. Halo? Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Pak Ya, Dokter, ada 3 teman kami belum hadir di Zoom. Kami ini SPI non reguler jumlahnya 6 orang. ya. 1 orang minta izin karena ada acara perkawinan keluarganya. Itu atas nama Nur Indah Sari. Nur Indah. Yang 2 lagi tidak ada konfirmasi. Berarti 3 orang yang tidak hadir. Eh, iya Pak Dokter. Oh gitu. Jadi Eh, makalah sedikit ada mungkin sebentar, makalahnya. mungkin sebentar menyusul Pak Dokter. Mungkin cari jaringan yang bagus. Gitu. Iya. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya? Iya, yang tidak ada di ruang Zoom 3 orang Pak Dokter. Terus pemakalannya ada Ji? Saya Pak Dokter. Oh, Pak Farid. Ya, siap. Oke. Kalau begitu ada. Silakan dilanjutkan deh. Siap Pak Dokter. Hmm. Ya, apa teman-teman bisa melihat screen sharing di layar? Bisa, Sudah, bisa. bisa. Sudah, Ya, sudah Pak. ya. Bisa dimulai Pak Dokter. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi syrah wabarakatuh. li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi izin Pak Dokter dan teman-teman sekalian mempresentasikan eh, saya sebagai pemakalah pertama, namun tidak dalam bentuk makalah, tapi sudah dalam bentuk slide presentasi dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Jadi sebagai pemakalah pertama, ini judulnya Kontribusi Peradaban Islam terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan. Ini jelas terdengar suaranya? Ya, jelas. Iya, jelas. Ya, sebagai pendahuluan, saya ingin mengungkapkan bahwa peradaban Islam itu berperan besar dalam melahirkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia ini. Bahkan sejak abad ke-8 Masehi, dunia Islam itu pernah menjadi pusat ilmu dan pendidikan. Kemudian di masa itu lahir begitu banyak lembaga pendidikan, ilmuwan, kemudian berkembang tradisi penerjemahan karya-karya Yunani yang karya penerjemahan itu menjadi pondasi awal kemajuan sains modern. Kemudian terkait lahirnya lembaga pendidikan tinggi Islam, peradaban Islam kemudian melahirkan universitas-universitas awal di dunia. Lembaga ini menjadi model bagi universitas modern Eropa dan
kita ketahui bersama bahwa lahirnya lembaga pendidikan tinggi Islam ini menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Kemudian, sebagai contohnya, di dalam kenyataannya, universitas pertama di dunia itu yang lahir dari perkembangan peradaban Islam, kita kenal bernama Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Didirikan pada tahun 859 oleh Fatimah Al-Fihri di Fez, Maroko, yang di dalam sejarah kemudian diakui di dunia modern oleh lembaga dunia UNESCO dan tercatat dalam Guinness World Record sebagai universitas tertua di dunia yang sampai sekarang masih ada, masih eksis, dan masih beroperasi. Universitas tersebut pada awalnya mengajarkan fokus pada ilmu fikih, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Universitas Al-Qarawiyyin Maroko kemudian menjadi pusat intelektual dunia Islam dan menjadi jembatan penghubung sains modern ke Eropa. Universitas tertua ke dunia lainnya yang sangat terkenal adalah Universitas Al-Azhar yang berpusat di Mesir. Didirikan pada tahun 970 Masehi di Kairo oleh dinasti Fatimiyah. Menjadi Universitas Al-Azhar kemudian menjadi pusat studi Islam tertua dan paling berpengaruh. Fokus awal universitas ini adalah pada ilmu ketuhanan atau teologi, hukum Islam, tafsir, dan ilmu hadis. Kemudian berkembang mencakup sains, kedokteran, dan matematika. Sampai sekarang, Universitas Al-Azhar masih menjadi simbol keilmuan Islam hingga pada masa kini. Peradaban Islam juga mencatat begitu penting dan berpengaruh lahirnya tradisi Baitul Hikmah, atau dalam bahasa Inggris kita kenal bernama House of Wisdom, rumah kebijaksanaan. Ini dibangun di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah abad ke-9 Masehi. Tradisi Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan pusat riset ilmiah. Para ilmuwan Muslim menerjemahkan banyak karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian menjadi pondasi perkembangan matematika, astronomi, dan kedokteran dunia. Secara umum, kontribusi peradaban Islam mencakup pengembangan metode ilmiah yang sifatnya eksperimental, kemudian menyatukan ilmu agama dan sains modern, kemudian melahirkan sistem pendidikan bertingkat dari kutab, madrasah, dan jamiah. Jamiah atau perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir melahirkan ilmuwan lintas bidang atau yang kita kenal dengan istilah polimed. Nah, tokoh ilmuwan Muslim yang terkenal di masa puncak kejayaan peradaban Islam diantaranya adalah Ibnu Sina, yang di dalam pandangan Barat lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina lahir di Bukhara tahun 1880 sampai 1337 Masehi. Ibnu Sina merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Karya monumentalnya adalah kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan Canon of Medicine, buku besar kitab ilmu kedokteran. Digunakan di Universitas Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina berkontribusi besar dalam pengembangan logika, fisika, dan metafisika.
Selain Ibnu Sina, kita juga mengenal tokoh ilmuwan Muslim lainnya, yaitu bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Dikenal sebagai Bapak Al-Jabbar atau Al-Jabar. Karyanya yang monumental adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Dari namanya lahir istilah algoritma atau algoritma. Kontribusi besar Al-Khawarizmi dalam sejarah peradaban Islam ada pada bidang matematika, astronomi, dan geografi. Selain Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi, ilmuwan Muslim lainnya yang terkenal adalah Ibnu Haytham atau dalam tradisi Barat disebut Al-Hasan. Ibnu Haytham lahir di Basrah tahun 965 sampai 1040 Masehi. Dikenal sebagai pelopor ilmu optika modern. Karya utamanya adalah kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Kitab ini menjelaskan tentang teori cahaya, pembiasan, dan bagaimana sistem penglihatan manusia. Ibnu Haytham dikenal kepeloporannya dalam mengembangkan metode eksperimen ilmiah atau metode ilmiah atau scientific method. Kemudian ilmuwan Muslim lainnya adalah Al-Biruni. Al-Biruni lahir di Khawarizm tahun 973 sampai 1048 Masehi. Beliau, Al-Biruni, dikenal sebagai ahli astronomi, geografi, dan matematika. Beliau menulis lebih dari 150 karya ilmiah. Di antaranya, kitabnya berisi tentang tata cara mengukur keliling bumi dengan akurasi yang sangat tinggi. Juga mempelajari kebudayaan India secara ilmiah dan objektif. Apa kemudian pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat? Di antaranya adalah melalui Andalusia yang kita kenal sebagai Spanyol Islam dan Sisilia, ilmu pengetahuan Islam menyebar ke Eropa. Kemudian karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Latin. Ilmu pengetahuan Islam kemudian menjadi dasar kebangkitan Eropa di masa Renaissance. Kemudian peradaban Islam menjadi jembatan antara ilmu Yunani dan Eropa modern. Sebagai kesimpulan, peradaban Islam memberi kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan dunia. Universitas dan ilmuwan Muslim menjadi pioner lahirnya ilmu dan sains modern. Tradisi ilmiah Islam menekankan harmoni antara wahyu dan rasio. Kemudian terakhir, warisan ilmu dan pendidikan Islam menjadi inspirasi bagi kemajuan sains dan pendidikan global. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan referensi Ahmad Dalal 2010, Islam, Science, and the Challenge of History, George Saliba 2007, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, Syed Hussein Nasser, Science and Civilization in Islam, Harvard University Press, UNESCO, 2023 data tentang Universitas Al-Khawarizm dan Al-Azhar, kemudian terakhir Jamil Ragib 2016, Islamic Intellectual History in the Golden Age, Cambridge University Press. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan Pak Dokter dan teman-teman mahasiswa lainnya terhadap penyajian presentasi saya ini, kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, demikian Pak Dokter. Ya, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Farid Wajdi. Ya, sebagaimana lazimnya apa yang disajikan oleh pemakalah itu tidak berarti kita terima begitu saja tanpa ada koreksi, tanpa ada kritik, ya. Walaupun demikian, tentu koreksi dan kritik itu adalah kritik yang menyejukkan, yang membangun, yang mengelaborasi, mengurangi yang lebih, menambah yang kurang, ya memendekkan yang panjang atau apa namanya, yang penting bisa sempurna. Ya, untuk itu maka diharapkan kepada tiga temannya yang lain, ya, masing-masing Saudara Abdul Muthalib Arjung dengan Sah Dino untuk memberikan kontribusi gimana pesan dan kesan Anda di dalam rangka mencermati presentasi yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Farid Wajdi. Ya, jadi sekali lagi proaktif saudara itu memberikan kontribusi besar terhadap saya selaku pemandu, ya. Bagaimana Anda di dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap setiap makalah teman-temannya yang dipresentasi, ya, setiap saat berlangsung perkuliahan. Oke, kita tanggapi, ya, izin Prof. Satu persatu dari apa ini? Dari slide yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Farid Wajdi. Fadhal. Siapa yang pertama? Abdul Muthalib barangkali. Iya Prof. Ya, Fadhal. Baik. Ya, mohon maaf saya mungkin tidak bisa nyalakan kamera ini karena gelap di sini. Oh, Baik, Prof. Izin. Jadi di sini saya pertama tadi melihat dari presentasi dari Saudara Pak Wajdi. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa presentasinya. Bahkan sampai tadi terakhir itu ada semacam sumber ya yang dicantumkan, yang ya maksudnya bisa diverifikasi, maksudnya sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Nah, di sini saya pertanyakan, pada saat saya sekolah menempuh pendidikan di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, itu kami diajarkan juga seperti rumus-rumus aljabar dan rumus-rumus yang lain yang tadi dijelaskan oleh saudara pemateri. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, pada saat kita diajarkan
pada tingkatan-tingkatan tersebut, tingkatan pendidikan yang mungkin sebelum kuliah itu, kita tidak diajarkan penemunya itu dari golongan Islam. Jadi di sini kita seakan-akan diajarkan oleh buku-buku umum ini bahwa rumus itu temuan dari Eropa. Padahal kita ketahui sendiri penemunya, contohnya rumus aljabar. Penemunya itu adalah Al-Khawarizmi, kalau tidak salah ya. Nah, di sini pada saat kami diajarkan pertama kali rumus tersebut, kita tidak diberitahu penemu dari rumus tersebut. Bahkan dominan menganggap rumus tersebut itu hanya orang-orang Eropa yang bisa menciptakan rumus tersebut. Karena kenapa? Memang pada saat pernah saya baca buku, tapi mohon maaf saya lupa buku apa. Memang rumus-rumus tersebut diklaim oleh orang-orang Eropa. Katanya karena memang penemunya dari Al-Khawarizmi atau dari ilmuwan Muslim itu sendiri, tetapi orang Eropa ini bisa menyempurnakan rumus tersebut. Jadi mereka itu mengklaim tanpa menceritakan kontribusi dari ilmuwan Muslim itu sendiri. Jadi inti dari pertanyaan saya, bagaimana bisa rumus atau penemuan dari ilmuwan Muslim itu bisa diklaim, bahkan bisa lepas dari penemu asli dari rumus tersebut, bisa diklaim oleh bangsa Eropa. Bagaimana tanggapan teman-teman, atau bahkan mungkin bisa dibantu oleh Prof. Mungkin saya minta tanggapan dari teman-teman saja dulu, terkhusus pemateri. Sekian Prof, terima kasih. Ya. Jadi sepertinya cenderung pertanyaan ini mengatakan bahwa aljabar itu sebenarnya miliknya kita. Ya, kira-kira begitu. Lalu kemudian nama itu kemudian diambil alih oleh Eropa. Ya, Iya, Prof. lalu kemudian sampai sekarang seolah-olah bahwa nama itu paten ya milik mereka. Padahal itu sesungguhnya adalah miliknya orang Islam. Ya kira-kira begitu intinya. Iya, Prof. Nah, ini tantangan ini Pak Farid Wajdi untuk memberikan solusi ya yang bersifat kontemporer lah. Kenapa bisa seperti itu? Kita punya orang lain yang ngakui, kemudian seterusnya orang lain pun, orang banyak pun maksud saya itu mengklaim bahwa milik Eropa itu apa sih orang Islam itu? Ini tantangan ini. Betul. Bagaimana mengembalikan sebuah peradaban yang milik kita, tapi kemudian orang lain mengklaim bahwa itu milikku, tetapi ya dengan sadar kita ambil alih kembali. Jadi ini kayak ini pertandingan tinju lah ya. Jadi sebuah nama besar ya, diambil alih, padahal ya orang Islam yang punya. Oke, saya kira sudah jelas ini pertanyaannya. Apa langsung dijawab dulu oleh Pak Farid, karena nanti Ya, yang lain itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, silakan.
Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Langsung dijawab ini. ya langsung dijawab dulu karena Anda kan hanya 4 pemain ini, jadi longgar, Ya, longgar Anda mengambil posisi. Silakan. terima kasih rekan Abdul Muthalib. Sebetulnya di masa kita sekolah SMP dan SMA, eh, perasaan kita sama karena hampir semua textbook, buku pelajaran yang ada di hadapan kita di masa sekolah menengah itu, eh, semua kalau boleh dikatakan Eropa oriented, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu asal usulnya dari Eropa. Jarang kita dapati di buku pelajaran itu menyebutkan bahwa kontribusi peradaban Islamlah yang memberikan cahaya ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan sains modern ke Eropa. Jadi eh, saya kira demikian Pak Dokter. Jadi apa yang dirasakan oleh Pak Abdul Muthalib itu juga saya rasakan di masa SMA. Seakan-akan bahwa seluruh eh, sains modern yang dipelajari itu asal usulnya dari Amerika dan Eropa. Jadi eh, setelah kita belajar dan kemudian duduk di bangku kuliah dan sekarang ada di bangku pascasarjana, eh, setelah banyak sedikit banyaknya kita membaca buku-buku terutama tentang war civilization, bahwa ada yang namanya peran peradaban, bahwa suatu bangsa itu tentu ingin menonjolkan dirinya dan pada saat yang sama ingin menenggelamkan bangsa lain supaya tidak muncul ke permukaan, bahkan masa kejayaannya di masa lalu itu tertutupi di masa kini. Saya kira itu yang terjadi, bahwa eh, pemuncak peradaban saat ini Amerika dan Eropa sampai saat ini masih kita dapati di buku-buku pelajaran kita yang menarasikan bahwa eh, segala kemajuan sains dan teknologi modern saat ini adalah hasil jerih payah keringat mereka dan secara sistematis berupaya menghapus dari ingatan umat Islam bahwa yang sebenarnya punya perang besar memberikan cahaya ilmu pengetahuan dasar sains dan teknologi modern itu adalah peradaban Islam. Peradaban Islamlah yang kemudian meletakkan banyak dasar-dasar ilmu pengetahuan modern, termasuk dalam bidang ilmu matematika, aljabar dan algoritma dan aljabar, termasuk ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Ibnu Sina. Malah Pak Dokter, ini saya juga teman-teman yang lain memverifikasi yang pernah saya baca itu penemu bilangan nol, bilangan biner itu Al-Khawarizmi, ilmuwan Muslim. Dan kalau tidak ditemukan bilangan nol, kita tidak pernah mengenal bilangan biner dalam ilmu komputer. Jadi ilmu komputer, dasar dari lahirnya ilmu komputer itu bilangan biner. Jadi kalau tidak dikenal angka nol, tidak bakalan lahir ilmu komputer. Jadi ini semua berusaha ditutupi oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, sehingga yang memuncak di banyak narasi adalah nama mereka, dan lambat laun nama-nama ilmuwan Muslim terlupakan. Bahkan yang terjadi, kalaupun ada pengakuan nama ilmuwan Muslim, nama ilmuwan Muslim itu dibarat-baratkan, seperti Ibnu Sina disebut api senah. Jadi seakan-akan yang tergambar di benak pikiran kita, oh ini ilmuwan Barat, dari namanya saja ilmuwan Barat. Nah, kemudian apalagi tadi banyak nama-nama ilmuwan Muslim kita
itu diakui tapi dirubah namanya, dibarat-baratkan namanya, sehingga seakan-akan yang melahirkan ilmu itu adalah mereka orang-orang Eropa. Jadi saya kira demikian penjelasan sementara saya, Pak Dokter, bahwa ini semua tidak terpisahkan dari apa yang disebut War of Civilization, peran peradaban, bahwa setiap bangsa itu ingin dikenal bahwa mereka lah yang paling jaya peradabannya, dan pada saat yang sama kalau bisa menenggelamkan peradaban lain, ya ditenggelamkan, biar peradaban bangsanya yang kemudian mengemuka dan memuncak. Saya kira demikian, Pak Dokter, jawaban sementara saya. Terima kasih banyak. Oke, Mohon dikoreksi. Ya, ya, terima kasih banyak. sebentar ke koreksiannya. Ya. Oke, itu jawaban dari Saudara Muhammad Farid bahwa seseorang pasti punya, apakah itu bangsa, apakah itu kelompok, apa itu apalagi yang namanya sebuah nation, bangsa, itu pasti ingin eksis dalam persaingan global. Ya, tetapi sejarah itu akan menjadi bukti, makanya tidak boleh apa itu melupakan jas, ya ada istilahnya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah sebuah kenyataan yang berbicara kepada kita tentang apa substansi dari sesuatu itu. Inilah manfaat ya Anda masuk di perguruan tinggi, ya apalagi kalau sempat masuk di S3. Ini baru S2, ini masih ada S3 lagi yang Anda akan tempuh untuk mendapatkan jenjang pendidikan formal tertinggi. Ya, jadi apapun sesuatu apa saja, ya tidak boleh langsung kita menerima bulat-bulat kayak begitu, tanpa ibarat ya menerima apa itu kucing dalam karung begitu, tanpa harus kita periksa. Siapa tahu tampaknya itu menggembirakan, tahu-tahu di dalamnya adalah racun, atau mungkin tampaknya adalah racun, tahu-tahu di dalamnya itu ada hikmah yang sesungguhnya kita butuh. Nah, di sini kita sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, ya mewakafkan diri untuk ilmu pengetahuan itu apa saja dapat kita curigai, ya, dan kita harus melakukan penelitian sendiri sesuai dengan skill, sesuai dengan profesi kita, ya expert kita. Saya kira untuk sementara begitu, saya belum memberikan komentar tentang dasar-dasar apa ini ulumul Quran, ya. Oke. Saudara Sahdana, silakan. Ya. Nah, mungkin ya izin Pak Dokter, izin komentari, saya cuma untuk sedikit definisinya. Pertanyaan saya ini cuma simpel, jelaskan bagaimana ajaran Islam mendorong dan memajukan aktivitas ilmiah serta sistem pendidikan bermasuk ke daerah. Cuman itu saja, Pak. Tolong apa di volume suaranya agak lebih keras sedikit supaya kita dengar semua apa Ya, suaranya. mungkin cuman pertanyaan saya
simpel saja, Pak Dokter. Mungkin saya mau tanyakan, jelaskan bagaimana ajaran Islam mendorong dan memajukan aktivitas ilmiah serta sistem pendidikan di masa kejayaan Islam hingga saat ini. Terima kasih saja, Pak. Ya. Artinya ini intinya adalah bagaimana memulihkan kecemerlangan peradaban Islam yang dulu pernah jaya, lalu kemudian menjadi kabur, ya, sekarang ini dengan kemajuan sains, ya, digital, ya, mendorong kita untuk antara Anda dengan saya sebagai bangsa, ya, sebagai orang yang menghuni bumi ini, tidak ada dong beda antara Anda dengan saya. Ya, artinya pengetahuan yang Anda punya ya tidak kurang dengan pengetahuan yang saya punya. Seharusnya begitu. Jadi kita ini harus merasa sejajar ya dengan bangsa-bangsa lain dalam soal penguasaan ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada yang mengklaim. Ya, ini dulu yang harus dibabak ini. Nah, yang bisa membuka adalah ini peradaban Islam. Peradaban. Jadi melalui peradaban kita sebenarnya ketemu ya secara global bahwa sesungguhnya kita ini, dunia ini bersaing. Ya, persaingan ini sehat. Ya, bukan persaingan tipu menipu seperti ya yang mungkin kita lihat soal ijazah saja disembunyikan. Kenapa mesti disembunyikan kalau memang benar? Ya, jadi sekarang itu ya dulu prinsip yang menjadi kekuatan besar oleh para tokoh pendiri ya selaku penegak peletak ilmu pengetahuan itu adalah kejujuran. Nah, ini yang harus viral bagi kita. Kejujuran ya, intelektual harus jujur. Tidak boleh ada yang berusaha untuk menyepelekan yang lain. Yang benar itu adalah sesuatu kebenaran dan orang yang berkata ya menyuarakan kebenaran, kejujuran itu sebenarnya sebuah peradaban besar, melahirkan peradaban besar dan tidak ada ragu. Tidak ada zalim, tidak ada sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya prinsip dasar ini ada pada ketauhidan. Ya, hanya Allah. Karena Anda berbicara tadi nur, cahaya, Allah yang memberi cahaya sebenarnya kepada seseorang, kepada siapa saja. Allah yang memberi. Jadi kalau ada orang mengaku ya ragu-ragu dah kita. Jangan-jangan itu karena egonya, misalnya, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kriteria yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai kebenaran. Itu penting. Sementara Islam ini, ya itu real kriterianya itu. Karena ada kebenaran yang hanya diukur oleh diri sendiri. Dari indera, panca indera, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, ya yang dapat dirasa, hanya itu dasar pengetahuan yang boleh jadi mereka jadikan sebagai prinsip. Sementara kita di dalam Islam tidak hanya itu. Ya,
bukan hanya panca indera, bukan hanya pandangan, bukan hanya indera pandangan mata, bukan hanya pendengaran, bukan hanya kalam, bukan hanya rasa, tetapi masuk dalam kalbu. Sementara kalbu bagi mereka itu raib, ya, tidak mengenal itu. Yang ada rasio, ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang membedakan. Dalam Islam real semua, ya. Itulah yang dimiliki sebagai sebuah amunisi bagi tokoh-tokoh yang disebut tadi itu, ya, dari Islam. Sementara teman-teman kita dari Eropa sana, Barat sana itu, ya, pada prinsipnya enggak, ya, tidak terjangkau tentang apa itu kalbu yang ada rasio, ya. Sementara Islam, ya, seperti juga apa yang dianut oleh tokoh-tokoh yang disebut tadi itu, kalbunya. Sementara kalbu ini kan menyala, kalbu ini kan nur, ya, gitu. Ya, itu adalah. Kemudian itu kesan yang saya dapatkan dari penanya. Saya mungkin ada jawaban dari pemakalah tentang pertanyaan kedua ini. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Yang sempat saya tangkap dari apa yang dipertanyakan oleh teman Pak Sahdino ya, adalah bagaimana ajaran Islam itu, mohon dikoreksi Pak Sahdino, bagaimana ajaran Islam itu dimanfaatkan, dieksplorasi untuk menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana ajaran Islam itu dipakai sebagai sarana meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi tapi Pak Dokter, yang seingat saya bahwa dalam sejarah kekuasaan Islam, mulai dari Nabi Muhammad, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian ke dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dan seterusnya. Itu ada mungkin yang terluput dari perhatian kita bahwa di masa kekuasaan Islam itu berkembang juga dengan sangat pesat penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, di mana salah satu dampaknya adalah dorongan kepada umat Islam agar tidak bertaklid buta. Dorongan kepada umat Islam agar mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak menerima begitu saja pengetahuan yang datang kepadanya. Hal ini terbukti dari salah satunya adalah pengembangan ilmu hadis, di mana bahwa untuk mengetahui suatu hadis itu sahih harus ditelusuri sanad dan matanya sampai berlapis-lapis. Ini baik diraya maupun riwayah. Hal ini mengajarkan satu hal, kalau menurut saya mengajarkan satu hal, di antaranya adalah metode ilmu dan verifikasi ilmu, bahwa sesuatu yang menjadi pengetahuan itu harus diuji kebenarannya, harus diverifikasi siapa yang menyampaikan, harus dipalidasi orang yang menyampaikan itu seperti apa. Jadi dari situ kemudian umat Islam belajar bahwa tidak sembarang ilmu itu diturunkan dan disebarluaskan. Saya kira demikian Pak Dokter.
kemudian adapun kenapa sampai kemudian eh, kejayaan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam itu tenggelam setelah masa kebangkitan Renaissance Eropa, tentu banyak faktor. Salah satunya adalah eh, salah satunya diantaranya adalah serangan serangan apa serangan bangsa Mongol ke pusat peradaban Islam, di mana eh, Baitul Hikmah dan segala perpustakaannya itu dihancurkan, sehingga lambat laun tradisi intelektual Islam itu menurun, dan kemudian lambat laun apa istilahnya menurun dan lambat laun tenggelam. Jadi Oke. di samping serangan bangsa Mongol, juga faktor misalnya perang salib yang berkepanjangan, begitu juga penjajahan dan kolonialisme Barat. Sekira banyak faktor yang kemudian menjadikan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa kejayaan peradaban Islam itu kemudian lambat laun tenggelam. Jadi Ya. kalau boleh disimpulkan, tenggelamnya pokok alasannya yang utama adalah karena umat Islam itu sendiri secara beransur-ansur dan tanpa disadari meninggalkan ajaran Islam itu sendiri, meninggalkan Al-Quran dan hadis. Saya kira demikian jawaban saya sementara, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, itu berarti gara-gara umat Islam sendiri ya. Jadi kalau terpuruk umat Islam, ya seharusnya umat Islam ini sadari dong. Ya, karena tidak mungkin terjadi sesuatu keterpurukan kecuali pada yang faktor utamanya ke yang bersangkutan sendiri. Itu sebuah pernyataan yang sangat menyentuh sekali. Ya, kita dituntut, mari kita sadari diri. Ya, jangan berlega-lega. Karena sifat berlega-lega itulah yang membuat keterpurukan. Ya, keterpurukan pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, apalagi terhadap yang namanya sebuah bangsa. Bagaimana bisa bangsa ini bangkit kalau orangnya itu sendiri ya malas, tidak mau bangkit. Ya, sebentar kita akan mencari motivasi yang dahsyat untuk bisa bangkit. Ya, siapa lagi satu ya? Bagaimana Saudara Arjung ya? Bagaimana Ya, tanggapan ya Arjung Pak Dokter. dalam sebuah makalah yang dipresentasi oleh temannya Muhammad Farid Wajidi? Silakan Arjun. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Di perkuliahan hari ini membahas tentang kontribusi peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin saya sedikit paparkan bahwa pembicaraan tentang invasi wilayah yang dilakukan oleh umat Islam itu ada beberapa fase yang kemudian gambaran itu cukup besar, tidak hanya di Timur Tengah, di Afrika maupun di daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Asia. Nah, di sini artinya bahwa ya, seperti yang kemudian juga dijelaskan tadi oleh pemateri, bahwa itu bermula pada abad ke-7 masa peradaban Islam di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang itu sudah menjadi normalisasi perbincangan dasar di kalangan jurusan sejarah peradaban Islam. Kemudian
mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Maya, dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya ada fase kemunduran. Namun di sini mungkin ini juga menjadi koreksi dan pertanyaan, sekaligus pertanyaan terkait poin-poin yang ada di makalah. Karena sudah tidak ada ya, cuman ini menurut saya perlu dipertanyakan sedikit bahwa yang ada dalam eh, materi hari ini itu hanya eh, memperlihatkan contoh-contoh yang kemudian itu notabene ada di Timur Tengah dan daerah Arab sekitarnya. Nah, yang saya mau di sini, saya mau ada tidak eh, contoh eh, apa pengaruh peradaban Islam yang mungkin ada di Indonesia, karena ketika kita katakan contohnya misalnya Universitas Al-Azhar, apa ya itu saya rasa kurang ya, terlalu jauh untuk kalau mengarah ke sana. Kalau bisa, kalau ada di Indonesia kita sederhanakan ke situ lah supaya eh, kita juga dapat bisa mengakses secara langsung tempat tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah ada eh, contoh lain yang ada di Indonesia eh, terkait kontribusi peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Karena mengingat ya kalau dari gambaran bagaimana invasi wilayah yang kemudian dilakukan oleh umat Islam itu tentunya tidak mungkin hanya di Arab saja, di Timur Tengah itu, di Afrika dan Andalusia dan seterusnya di tentu pasti adalah di wilayah Asia kan. Jadi mungkin itu saja saya meminta mungkin ada contoh yang lebih spesifik yang mungkin itu bisa menjadi tolak ukur yang lebih sederhana. Jadi taruhlah mungkin ada nanti misal kita studi tour kan kita bisa akses langsung itu. Jadi kita lebih paham lah kalau ambil contoh dari Indonesia begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arjun. Maaf Pak Dokter, ini langsung dijawab atau bagaimana? Eh, Maaf Pak Dokter, belum diklik itu anunya, tanda audionya, enggak kedengaran suaranya. Nah, jadi dia minta, ini katanya kalau Arab Timur Tengah, Eropa yang berbicara tentang itu nama-nama apa person ini, adakah di Indonesia yang bisa punya apa level ya kapabilitas setara dengan orang-orang yang disebutkan dalam slide tadi. Nah, begitu. Atau mungkin ada lembaga yang bisa apa kita bisa pahami bahwa apa yang ada di negara kita ini juga
Ya, tidak kurang pentingnya seperti apa yang dicapai oleh teman-teman apa saudara-saudara kita yang mendahului gitu level apa tokoh-tokoh kita seperti tadi itu. Oke, silakan Farid. Ya, terima kasih Pak Dokter. Eh, jadi Tabe untuk saudara Pak Arjun. Jadi memang makalah atau presentasi dengan topik kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sebagaimana list daftar fokus yang diberikan oleh dosen kita, maka itu saja yang saya masukkan. Sekaligus ini merupakan batasan pembahasan. Karena kalau mau dijelaskan keseluruhan, tentu akan memakan waktu yang lama. Jadi batasan pembahasan yang diberikan diantaranya adalah terkait bahwa peradaban Islam adalah penyumbang kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di antara itemnya adalah terbentuknya universitas pertama di dunia, yaitu Al-Khawariyin dan Al-Azhar. Kemudian tradisi Baitul Hikmah, kemudian tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang muncul seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, dan Al-Biruni. Jadi itu batasan pembahasan yang diberikan. Kalau semuanya mau dibahas, apa saja yang menyangkut kemajuan peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan, tentu akan banyak sekali dan memakan waktu yang panjang, termasuk yang boleh jadi disampaikan oleh Pak Arjun, yaitu apakah memang ada bukti atau jejak peradaban Islam yang terkait ilmu pengetahuan dan pendidikan yang lokusnya ada di Indonesia atau di Nusantara. Ya tentu ada, tetapi supaya kita sistematis dalam pembahasan, maka sengaja tidak disebut, karena yang menjadi pokok bahasan utama di sini adalah bagaimana kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan di jantung kekuasaan Islam. Di mana jantung kekuasaan Islam yang memuncaki peradaban? Tentu kita bisa sebut diantaranya, misalnya pada masa dinasti Umayyah atau pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi fokus pembahasannya di dua masa kekuasaan Islam itu. Tetapi kalaulah diizinkan menyebut beberapa bukti kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan yang lokusnya atau lokasinya di Nusantara atau di Indonesia, maka tidak usah jauh-jauh. Kehadiran pondok pesantren yang bertebaran banyak di seluruh wilayah Nusantara itu adalah salah satu bukti jejak peradaban Islam. Banyak sekali pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk diantaranya adalah berdirinya kesultanan Islam yang menerapkan atau memberlakukan penerapan syariat Islam. Ya, tidak usah jauh-jauh ambil contohnya. Misalnya pada masa Kesultanan Makassar yang mencapai puncak kekuasaannya pada di akhir abad 16 dan awal abad 17. Di masa
pemerintahan Sultan Alauddin. Sampai kemudian Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Malikus Said. Itu kekuasaan Islam di masa itu menerapkan syariat Islam. Ya. Dan rajanya pun diberi gelar Raja Islam. Gelarnya adalah Sultan. Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin, Sultan Malikus Said. Saya kira banyak sekali contohnya. Kalau di Jawa ya mungkin kita akan menyinggung misalnya tentang peran Wali Songo dan berdirinya kekuasaan Islam Demak menggantikan kekuasaan Hindu Majapahit. Tapi kita tidak cukup waktu untuk fokus pada banyak hal. Jadi mohon maaf, saya fokus pada tugas yang diberikan saja, sehingga itu saja yang dibahas. Mohon maaf, saya kira demikian Pak Dokter. Ya, Ya, terima sudah. kasih banyak. Betul. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wadah sejarah peradaban Islam ini ibarat sebuah perahu besar yang menghubungkan kita ke dunia tanpa batas. Ya. Jadi kita ingin membawa Islam, ya. Kita ingin Islam ini terserap, bukan hanya di mulut, bukan hanya di mata, bukan hanya didengar di telinga, tetapi langsung kepada jantung. Ya, orang siapapun juga tanpa kecuali, tanpa batas, apakah itu sebuah apa istilahnya yang ada dalam Al-Quran kabilah atau sebuah perkumpulan. Di Indonesia ini perkumpulan banyak namanya apa partai politik. Kita tidak pusing dengan itu, tetapi kita ini ibarat orang yang menurunkan hujan lebat kepada siapa saja. Kita ini ibarat orang yang menyampaikan sinar matahari kepada siapa saja, tanpa mengenal apa itu suku, apa itu bangsa, ya. Tetapi kita ini ibarat yang mampu menyinari, ya, dunia tanpa batas. Karena dunia pada kita ini adalah tempat kita berpijak, lingkungan kita berada, ya, kita hidup, kita memberi pesan, kita memberi kesan, ya, kepada mereka. Lalu kemudian kita harus tampil unggul, bukan hanya tampil kayak ecek-ecek saja. Kita mesti tampil, ya, sebagai apa, penampilan kita itu adalah memang sesuatu yang dibutuh. Sesuatu mereka itu butuh kita. Ya, jangan, karena kita ini memiliki sebuah kekuatan besar yang dapat itu tadi bahasa menyinari, al ilmu nurun, ya kan begitu ya? Ada bahasanya itu, ya, al ilmu nur. Ilmu itu adalah nur, itu cahaya. Kemudian Al-Quran ini kan nur, cahaya. Cahaya itu menembus kemana-mana. Ya, cahaya matahari menembus kemana-mana, kecuali orang yang tidak ditembus itu adalah orang yang berlindung, orang yang bersembunyi. Tetapi ketika dia memang terbuka, ya pasti dapat nur, pasti dapat cahaya. Jadi itu, ya, cahaya ini adalah cahaya yang dibutuh. Ya, inilah yang membuat kita mampu eksis dalam persaingan global. Karena memang kehadiran Rasul itu adalah
bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya satu nation, bukan. Kehadiran Rasul ya itu sudah sangat populer di kita. Apa itu bahasanya itu dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya itu? Wama arsalnaka illa, ya kan? Saya kira dilanjutkan aja itu. Apa itu sambungannya kembali Pak Arjun? Wama arsalnaka illa, ya. Pak Arjun ada? Wama arsalnaka illa rahmatan lil Lil alamin. alamin. Ya kan? Itu. Jadi Nabi dengan objek dakwah yang begitu luas, tak terbatas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus kamu Muhammad ya untuk alam. Nah, pertanyaannya, alam itu seperti apa sebenarnya? Apakah kita sudah sepakat bahwa alam itu apa sih? Nah, ini yang begini-begini perlu kita masuk di ulumul Qur'annya ini sebenarnya. Ya, bukan sekedar hanya turunnya ayat, tetapi konten, substansi dari ayat itu yang harus kita tarik sehingga kemudian kita bisa ya berselancar di situ. Ya, kita bisa melakukan sprint ya di konten ayat ya, bukan hanya sekedar sebagai ilmu tetapi dia itu terinternalisasi pada bagian diri kita. Ya, bagian pada kosor kita, bagian pada kalbu kita, bagian pada fuad kita, bagian pada lubon kita. Ya, masuk terinternalisasi pada bagian syagaf kita, masuk pada bagian relung-relung rahasia kita, masuk pada bagian yang disebut dengan sir kita, rahasia kita, masuk pada bagian yang disebut dengan ana. Coba itu. Al-Quran itu yang kita ingin supaya terinternalisasi pada segmen-segmen yang ada pada diri kita ini. Ya, ketika itu kemudian dapat kita pahami, maka itulah yang mampu mengeluarkan cahaya pada diri kita. Ya, tolong dicatat ini bagian dari saya bahwa diri ini terdiri dari beberapa lapis. Ya, satu jasad, yang kedua sadron, ya, yang ketiga adalah kolbon, yang keempat adalah fuadon, yang kelima adalah lubbon, keenam adalah syagafon, ketujuh adalah sirron, kedelapan adalah ada lagi namanya sirrul asrar. Terus lagi masuk pada ana, la ilaha illa ana fa'bud nih. Ini. Jadi bagian lapis-lapis inilah kemudian yang melahirkan cahaya yang dahsyat dari orang yang menemukan kekuatan pada fisik dan rohani mereka. Itulah tadi gambaran tentang jiwa yang hidup. Ya. Jadi jiwa yang hidup itu yang seperti tadi itu. Fisiknya sudah mati, tetapi pesannya ya ketika mereka ini masih hidup terabadikan dalam bentuk tertulis ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itulah yang menjadi bagian dari kita ya, orang yang menemukan taufik. Ya. Saya ingin memberikan sebuah tips besar untuk Anda semua.
Dan ini adalah merupakan bagian dari diri pribadi saya yang saya serap dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bisa Anda manfaatkan sebagai sebuah solusi untuk bisa bangkit ya dari tadi itu kegelapan menjadi ya memperoleh sebuah cahaya yang besar. Tolong dicatat ya. Ini dari saya. Ya, inilah yang saya maksudkan ulumul Quran ini. 1. Quran surah ke-20 ayat 50. Tolong ini dibuka. Siapa tahu saya yang keliru. Langsung aja dibuka. Ya. Quran surah ke-20 ayat 50. Silakan dibuka supaya langsung di ayatnya itu yang saya inginkan supaya Anda paham itu ayat. Sebuah kekuatan dahsyat dalam diri kita. Oke, siapa yang dapat? Tolong Qurannya itu ada di sampingnya. Setiap kali kita kuliah Al-Quran di samping supaya mudah kita rasakan itu dahsyatnya ulumul Quran. Surat Taha, Ustaz. Toha ayat 50, tolong. Uh, saya baca Pak Dokter. Ya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqah summa hada. Summa hada. Artinya coba. Dia, Musa, menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya yang layak, kemudian memberinya petunjuk. Oke. Bentuk penciptaan. Ya. Jadi Allah itu punya hak prerogatif untuk memberikan bentuk penciptaan kepada siapa saja, kepada apa saja. Ya. Summa hada. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Jadi bukan huda ya. Apa hada atau huda? Ada, Ustaz. Hada. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada apa yang dia ciptakan itu. Nah, kata a'ta ya itu adalah mengandung pemberian sedikit tetapi dapat dikembangkan. Ya, inna a'tainakal kautsar. Saya berikan kepadamu banyak. Ya. Tetapi sedikit yang diberi tetapi bisa berdampak besar banyak. Ya. Coba mari kita analisa sedikit tentang kata a'ta ya. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in tsumma hada. Allah ya memberikan kepada segala ciptaannya ya. Lalu kemudian ciptaan itu Allah beri petunjuk. Manusia Allah berikan petunjuk berupa. Nah itu. Apa yang dimaksud? Petunjuk yang Allah berikan kepada manusia ada di ayat lain. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ya, mungkin ada yang ingat ayatnya sambungnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Di ayat mana itu? Nah, itu. Allah memberikan kepada
ciptaan manusia ini, ciptaannya berupa manusia apa? Pendengaran, penglihatan, absar ya. Absar itu bentuk jama itu dari basar. Sementara as-sama bukan bentuk jama. Tolong dilihat itu. Ya, waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Nah, hati saya sudah sebutkan tadi. Itu semua salah satu pemberian Allah berupa potensi. Jadi kita diberi Allah potensi ya, yang dalam ilmu pengetahuan namanya panca indera. Nah, itu. Kita diberi Allah panca indera. Semua makhluknya itu dikasih Allah panca indera. Mohon Pak Majidi, yang mana itu panca indera? Yang mana panca indera itu? Ya, Pak Dokter, seperti mata, telinga. Ya, mata fisik. Ya. Yang ada di situ yang dimaksud panca indera adalah Kolbun, hati, penglihatan. penglihatan, Ya, ya. Terus pendengaran. pendengaran. Itu Allah kasih itu pendengaran. Terkadang ada telinga tapi pendengaran tidak. Ya, kan begitu dah. Jadi yang Allah kasih itu pendengaran, penglihatan, apalagi Penciuman hidung, penciuman, penciuman, apalagi rasa. Aku rasa Ada rasa kan? Apalagi ada satu itu. Karena 5 panca indera ini 5. Pengecap. Di mana itu? Di mana itu letaknya pengecap? lidah Pak Dokter. Lidah kan? Lidah. Nah, itu nikmat. Itu semua adalah potensi yang Allah berikan kepada makhluk manusia. Ya, sebagai apa itu? Bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan Allah. Kita diciptakan fisik ini, meskipun tadi itu juga ciptaan, pendengarannya, penglihatan. Allah berikan. Coba diamati itu. Apa Anda sudah punya pasangan semua atau belum ya? Abdul Talib sudah ada pasangannya? belum Pak Dokter. Belum. Farid Sudah Pak Dokter, sudah. sudah siap. Sudah pernah pegang bayi? Sudah pernah Pak Dokter. Sudah ya? Terus apa yang Anda bacakan kepada mereka yang baru lahir? Diasankan Pak Dokter. Kan diasankan tahu di telinga kanan? Iya, Ya, iya Pak. berarti indra sebagai pemberian Allah yang diberikan kepada bayi yang baru keluar saja, itu dia diazankan. Itu apa sebenarnya? Berarti ada kontak antara si bayi dengan dunia luar dan sekaligus menandakan bahwa bayinya itu mendengar. Ya, tapi bayinya apa sudah melihat pada saat itu atau belum? Belum Pak Dokter. Ya, tentu Pak Talib belum tahu karena belum pernah ada bayinya. Ya, ini apa namanya, Ustaz ini sudah bukan lagi anaknya, itu sudah cucunya, itu sudah 9. Alhamdulillah. Nah, itu adalah Allah berikan setiap penciptaan ya manusia, Allah kasih itu yang namanya indera.
Ya, kita kenal namanya indra, panca indra. Ya, yang pertama adalah mendengar. Tertib sekali itu ayat. Melihat, baru bisa bicara, baru kemudian bisa merasa, apa mengecap, apa namanya, apa penciuman. Itu yang real, ya kan? Itu maksud dari Quran surah Thaha 50. Selain itu ada lagi, itu yang namanya insting, ya, ghariza, ya, insting. Insting itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya, ya, nur juga, cahaya, indra juga itu, panca indra itu cahaya sebenarnya. Insting itu sesuatu yang terpaket dalam kehidupan manusia, setiap manusia. Nah, terkadang insting ini hewan itu lebih tajam daripada manusia. Jadi insting ini adalah ghariza, sesuatu yang tanpa dipelajari ditahu. Ya, beda seseorang yang sudah mulai balik, ya, ketika insting libidonya itu muncul, itu sudah gelisah itu. Ya, tapi kayaknya Pak Abdul Muttalib ini belum gelisah saya lihat. Ya, Belum, belum Pak belum Dokter. ya. Masih tenang-tenang saja, hidup sendiri begitu ya. Ya, Pak Talib. Begitu toh? Iya Pak Dokter. Ya, tapi umur ini kan berlalu terus ya. Umur ini berlanjut terus itu. Jangan sampai ada, tapi tadi perempuan semua dua-duanya itu tidak ada ya. Ya. Ya, tidak ada Pak Dokter. Sudah mereka berdua ini sudah ada pasangannya atau belum? Kayaknya belum juga Pak Dokter. Iya, iya, jangan sampai jadi PKI, perawan karena ilmu. Ya, hindari itu ya. Gunakan waktulah, jangan sia-siakan itu nih. Gunakan mudamu sebelum tuamu ya. Dan tidak ada sesuatu penggarisan bahwa harus master dulu baru bisa kawin, tidak ada gitu. Hanya perasaan saja. Oke. Selain itu ada yang disebut akal. Ya, jadi berapa itu? Allah kasih panca indera, insting, akal. Ya, satu lagi yang Allah berikan kepada hambanya. Itu namanya, tadi berapa indera? Ada panca indera 5 ya. Ada lagi satu yang disebut dengan indera ke-6. Wah, ini. Apa Anda sudah paham ini sebenarnya indera ke-6 itu yang mana dimaksud? Ya, ini ulumul Quran ini. Bagaimana Pak Sadino? Pernah dengar ini ada indera ke-6? Ya pernah Pak Dokter. Ya, sudah dipaham? Belum paham. Belum? Atau Belum, lupa? Kalau lupa-lupa bisa diingat-ingat. belum pernah Pak Dokter. Belum Cuma pernah. dengar saja. Ya, coba dibuka Al-Quran surah yang ke berapa itu? Al-Qiyamah ya. Surah Al-Qiyamah surah ke berapa? La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwama yahsabul insan. Tolong dibuka, tolong dibantu saya karena saya hanya hafal tapi ayatnya itu tidak. Nanti saya ketika Anda baca dan saya sudah diketemukan baru sudah, oh yang ini yang dimaksud indra keenam ini. Surah keberapa Pak Dokter Tabit? Al-Qiyamah, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat Surah 40 Pak Dokter. Dibaca aja dulu nanti sudah sampai baru saya bilang ini yang dimaksud.
Dari ayat 1 ini, Pak. Ya, ya. Kan hanya berapa ayat saja itu. Ada yang hafal? Ya, coba di Bismillah. cepat-cepat. Baca cepat aja, enggak usah lama, enggak usah dilagu-lagu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la Nah, uqsimu bin-nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah aha, wa la qadirina 'ala an nusawwiya bananah ya, yuridul insanu liyafjura amamah ya, alu ayyana yaumul qiyamah ya, fa terus. idza barihal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar Ya. yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar bala balil insanu ala nafsihi basira Ah, ini walau ini al ini 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 ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. ayat keberapa itu? Ayat ke-14, Pak Dokter. Ayat ke-14 dari surah Al-Qiyamah, surah keberapa? 40. Iya, Coba surah 40? Kayaknya Al-Ghafir itu Ghafir, Al-Mu'min kalau surah 40. Surah keberapa itu? Oh, tidak dicantumkan nomor surahnya di sini, Prof. Oh, gitu. Yang hanya balil insanu ala nafsihi basirah. Itu basirah itulah yang dimaksud dengan indera keenam. Apa artinya itu ayat? Coba. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya Allah, manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, jadi kalau manusia ini menjadi saksi, berarti manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, rasakan ini bahasa ini. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jadi bukan di samping menjadi saksi dirinya sendiri ya terhadap orang lain juga. Ya, karena Nabi itu menjadi saksi terhadap keislaman kita. Kita juga menjadi saksi terhadap keislaman orang. Teman-teman, ya dekat, jauh, tak terbatas pun kita menjadi saksi terhadap mereka. Selain menjadi saksi pada diri kita, ya juga menjadi saksi. Jadi ini ya Ibnu Sina, Hawarizmi itu kita ketemu beliau melalui ayat-ayat ini meskipun sudah berapa abad yang lalu. Ya, dia kenali kita, kita kenal dia ya dalam sebuah perjumpaan yang Allah siapkan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi tidak semua orang yang dapat itu yang belajar. Makanya tidak cukup hanya S1. Kalau S1 tadi itu ya banyak kita dibodoh-bodohi orang. Ya, gitu. Nah, kita ini masuk di wilayah ya sama dengan mereka. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Itu baru satu. Ya, baru satu pemberian Allah yang namanya nur. Nur cahaya. Ya. Yang kedua, Quran surah ke-2173. Coba. Ini ulumul Qurannya ini. Ayat keberapa tadi Pak Dokter? Ayat Tahun 73.
Al-Anbiya apa dokter? Ya, 73 coba. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Oke, artinya Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. pelan-pelan, tolong diulangi. Itu harus diulangi itu sesuatu. Perlu dikuatkan dulu. Dan kami menjadikan mereka itu Ya, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk ya, atas perintah kami. Dan kami ya, mewahyukan kepada ya. mereka perintah berbuat Ya. kebaikan, menegakkan salat, Oh, menunaikan zakat, serta hanya kepada ya. kami mereka menyembah. Masya Allah. Kira-kira siapa itu? Saya menjadikan kepada mereka-mereka pemimpin. Berarti mereka yang dimaksud itu adalah para rasul. Ya, para rasul itu Allah jadikan sebagai pemimpin. Ya, kami wahyukan kepada mereka agar mereka berbuat apa? Mendirikan salat. Itu perintah Allah itu. Berzakat, perintah Allah itu. Fi'lal khairat, melaksanakan kebaikan-kebaikan para rasul. Berarti kata Yahduna di situ mengandung makna apa tadi? Kalau tadi itu potensi, hidayah potensi. Ya, kekuatan yang terpendam di dalam diri. Kalau ini Ya. hidayah berupa dakwah. Wa'auhayna. Ya, jadi para nabi, para rasul itu ya Allah berikan kepada mereka petunjuk berupa dakwah. Ya. Anda bergerak di bidang dakwah, Anda bergerak di bidang ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini Anda masuk dalam kategori pelanjut. Kalau pada masa Nabi, ya ada Nabi, ya misi tugas para Nabi itu dilanjutkan oleh sahabat. Sesudah sahabat habis, misi tugas Nabi dilanjutkan oleh tabi'in. Sesudah tabi'in, siapa sesudahnya? Kan para ulama kan? Sedangkan ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya, mudah-mudahan keberadaan Anda, kita semua ini masuk di areal itu sebagai pelanjut daripada apa yang dibawa oleh Rasul, dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Ini katanya kita. Ini MOU-nya kita ini. Jadi di samping ada petunjuk berupa potensi, kita mesti melaksanakan misi tugas nyata berupa melanjutkan ilmu pengetahuan. Nah, inilah ilmunya ulumul Quran ini masuk dalam apa yang Anda sebut tadi, yang dikemukakan oleh Pak Farid tadi itu. Ya, peradaban. Ini yang menyumbang peradaban. Yang ketiga, Quran surah ke-29.
ayat ya 29 ayat 69 kalau saya tidak salah. Al-Ankabut. Sudah dapat? Farid? Ya, Pak Dokter. Nah, apa bunyinya itu? Surah ke-29 ayat, adakah ayat 69? Ada, Pak Dokter. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada kata hada di situ, hidayah? Layah? Tidak ada, Pak Dokter. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum. Iya. Kan tadi itu kan dari mulai dari Taha 50 ada kata hada, terus Anbiya 73 ada kata hidayah lagi di situ, ya. La- Waja'alnahum a'immatan yahduna, di situ toh. Terus di sini ada kata hidayah lagi, kata hada lagi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan. Subulana. Sungguh kami akan tunjukkan ya jalan. Orang yang syaratnya orang yang bersungguh-sungguh itu Allah akan berikan petunjuk. Tunjukkan ya kata-kata. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka banyak jalan. Ya. Nah, syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Tidak bisa dong kalau hanya sekedar mau. Ingat ini, tadi ada yang bertanya, di susah ini bangkit, seperti apa yang mereka capai, Ibnu Sina, ya, Hawarizmi. Ya, syaratnya adalah bersungguh-sungguh. Mereka itu menggunakan kemampuannya, bukannya sekedar tidak ada begitu. Ya, kata Megizet, terlanjur basah ya sekali mandi, jangan mandi-mandi sekedar. Ya, jadi prinsipnya adalah harus bersungguh-sungguh baru mendapatkan hidayah. Jadi hidayah potensi tadi itu semua orang dapat. Hidayah dakwah tadi oleh para ulama, para apa, nabi, ya rasul, penceramah dapat. Tetapi hidayah yang ketiga ini, makna kata yahduna wallazina jahadu fina lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk, itu adalah petunjuk khusus. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi hidayah itu macam-macam. Ada hidayah potensi, ada hidayah dakwah, dan yang ketiga tadi ini ada hidayah taufik. Hidayah taufik inilah ya hidayah khusus diberikan kepada seseorang yang mewakafkan totalitas hidupnya untuk agama ini. Itu. Oke, hidayah taufik. Ini ulumul Qurannya ini. Yang keempat. Ya, karena ini sudah mau masuk waktu. Surah ke-7. Surah ke-7 43.
Sudah dapat? Arab, Pak Dokter. Tolong dibaca. Al-Arab. Al-Arab, Pak Dokter. Ya, Al-Arab, surah Al-Arab. Arab 43. Sudah, Pak Dokter. Sudah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihumul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Oke, sampai di situ aja. Apa artinya? Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Ya, Di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai. oke. Nah, ada kata hidayah di situ? Ada, Pak Dokter. Ya, kata hidayah. Hadana li hadza. Oke, kata hidayah di situ berarti surga. Kami cabut dari diri mereka apa yang Allah cabut dari diri mereka. Rasa dendam, Pak Dokter. Rasa Wanaza'na, kami cabut dari diri mereka apa yang dicabut oleh Allah itu. rasa dendam. Dendam. Tidak ada dendam, tidak ada dusta di dalam diri kita. Dicabut oleh Allah, lalu kemudian Allah tempatkan mereka itu di dalam surga. Berarti hidayah yang keempat adalah hidayah surgawi yang syaratnya adalah mencabut rasa dendam di dalam diri seseorang. Jadi orang yang bisa menjadi orang besar, orang yang bisa setara dengan siapa Ibnu Sina tadi, satu, hidayah potensinya, ya, dia manfaatkan sebaik mungkin hidayah dakwah, dia manfaatkan terima sebaik mungkin, dan hidayah taufik dia menggunakan sebaik mungkin. Endingnya adalah mendapat hidayah surga, ya. Dasarnya harus mencabut rasa iri, rasa dendam di dalam dirinya sendiri. Ya, ini artinya apa? Sterilisasi diri, mantapkan potensi, raih dasar-dasar untuk bisa bersaing ke depan. Ini dulu. Ya, sehingga bisa menciptakan peradaban dunia. Ya Allah, luar biasa. Oke. Saya kira untuk pertemuan kita tentu belum cukup, ya, baru kita memulai. Ya, masuk ulumul Qur'annya, masuk wilayah peradaban dunia yang kita jelajahi. Oh, tidak hanya satu negara saja, tapi untuk alam semesta. Saya kira begitu dulu karena sudah terganggu di sini. Ya, suara di masjid ini sudah ribut. Ya, saya sampaikan atas segala perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita. Tolong Pak Farid Wajidi catat, ya, absen saudara teman-temannya yang lain, ya, karena saya tidak mencatat ini, saya tidak mencatat. Anda yang saya percayakan setiap perkuliahan dicatat, ya, nanti itu menjadi alat pantau, ya, untuk perkuliahan kita. Dan apanya tadi, slide-nya itu dikirim sama saya, ya. Iya, Pak Dokter. Nah, kemudian ayat-ayat yang saya sampaikan ini tolong dimasukkan di makalahnya,
Apakah itu di mukaddimahnya atau diselipkan di bagian-bagian yang mana cocok? Ya, ya supaya ada apa selain nilai tadi ada ayat yang mendasar untuk Anda jadikan sebagai sebuah bahan kajian. Oke, terima kasih. Ya, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. jazakumullah khair pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, oke teman-teman yang sampai jumpa di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.